Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafian Hafiz, NIM I1E024068. Di sini saya akan membuat video terkait mata kuliah pengantar kurikulum. Yang pertama itu pengertian kurikulum menurut pemahaman mahasiswa. Kurikulum ini berisi rencana pembelajaran yang harus dilaksanakan di sekolah melalui evaluasi ataupun materi. Terus selanjutnya ada pedoman kegiatan belajar mengajar. Kurikulum ini menjadi acuan guru dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada alat pengembangan diri siswa. Bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi kurikulum juga meningkatkan keterampilan dan karakter. Terus ada sistem yang dinamis. Sistem dinamis ini berubah mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang dirancang oleh lembaga pendidikan di Indonesia untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang berilmu, berkarakter, dan Unsur utama dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mengarahkan kepada siswa atau murid yang ingin dicapai dalam proses pendidikan ataupun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus ada isi materi. Isi materi bahan ajar ini atau pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa, proses atau metode pembelajaran, cara atau strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini guru harus selalu memberikan evaluasi ketika sesudah memberi penjelasan ataupun sesudah memberikan pelajaran, dan evaluasi ini menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan proses dalam belajar mengajar kepada siswa ataupun murid. Selanjutnya, tujuan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama itu ada mengembangkan potensi peserta didik, baik kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Terus yang kedua ada membentuk kepribadian dan karakter siswa, agar siswa menjadi individu yang baik, berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga ini ada menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan, baik untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun bermasyarakat. Yang keempat ini ada menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar siswa mampu beradaptasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulum setiap tahunnya ini berganti sesuai dengan perkembangan zaman ya teman-teman. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kurikulum untuk kebutuhan peserta didik, yaitu kurikulum dirancang untuk membentuk potensi, minat, bakat, dan kemampuan siswa. Terus yang kedua, kurikulum memberikan ruang diferensi belajar sesuai kemampuan individu para siswa. Terus yang ketiga, kurikulum membekali siswa dengan keterampilan hidup agar siap menghadapi masa depan. Terus yang kurikulum sebagai perkembangan zaman, yaitu kurikulum harus terus responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Terus selanjutnya ada kurikulum harus menanamkan nilai-nilai karakter agar tidak tergerus perubahan sosial dan budaya dari luar. Contoh penerapan kurikulum di kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Kurikulum yang dari tahun ke tahun itu selalu berganti. Kayak contohnya semisal angkatan dulu saya yaitu kurikulum 2013, dan angkatan berikutnya itu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu tugas-tugas ataupun materi-materi itu bergantung kepada proyek ataupun praktek kelompok. Sedangkan kurikulum 2013 ini tugas-tugasnya atau materi-materinya itu berdasarkan mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.